Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing jawab cek seperempat, yang separuh punjul seperempat cek. Ijek urung fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek separuh saya ijek. Sing separuh berarti urung buka, jadi ada yang jawab ra kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's full. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alaihi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus Ustadz Yenal yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Semua donatur, takmir masjid, dan siapapun yang terlibat mensukseskan acara ini, insya Allah setiap tenaga kita, setiap pikiran yang kita keluarkan, dan setiap rupiah yang kita keluarkan akan dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan tahun ini dibalas umroh gratis oleh Allah. Jadi sing urunane paling akeh, insya Allah peluangnya lebih cepat gitu. Dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya aplikasi Al-Quran tolong dibuka ya. Karena di kajian ini nanti saya akan libatkan jenengan biar tidak hanya mendengarkan. Kalau cuma mendengarkan biasanya barbar, tapi kalau jenengan juga terlibat biar ilmunya masuk. Nanti kalau saya suruh buka ayatnya segera dibuka ya. Tema yang kita angkat kali ini, karena tadi mintanya juga dadaan, Mas Habib tuh lali ya. Akhirnya saya ngasih tema, ya pokoknya yang ada di pikiran saya ngomong gitu aja. Kalau melihat temanya apa kita di fire-nya. Aduh, orang dulu fire. Yes. Kalau tidak lihat fire berarti bebas saya bahas. Kenapa? Nah, saya akan mulai pengajian ini atau kajian ini dengan satu cerita. Nanti siapkan aplikasi Al-Qur'annya, disiapkan. Nanti ada ayat-ayat Al-Qur'an yang harus kita baca bareng-bareng dan harus kita pelajari bareng-bareng. Cerita ini dari Mu'ad bin Jabal, dari Ibnu Abbas. Jadi suatu saat dikisahkan iblis itu diperintahkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah melalui malaikatnya Allah untuk menemui Nabi dalam keadaan terhina. Nabi Muhammad dalam keadaan terhina, dalam keadaan pokoknya terhina begitu. Bahasa saya lebih gampang apa Pak? Dalam keadaan melas, dan diperintahkan oleh Allah si iblis itu, pokoknya apapun pertanyaan Muhammad kamu harus jawab dengan benar, jangan satu kali pun bohong. Diancam sama Allah iblis itu.
Kalau kamu bohong sekali saja ketika bertemu Muhammad dan ditanya sama Muhammad, maka dengan keagungan dan kekuasaanku, kamu akan saya jadikan debu yang berkeping-keping. Kira-kira iblis diancam karo Gusti Allah ngono kira-kira. Takut dia. Akhirnya karena ini perintah sama Allah dan itu dipaksa melalui malaikat, pokoknya kowe kudu nemoni Nabi Muhammad dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan terhina, dan jangan sekali saja kamu berbohong kepada Nabi ketika Nabi itu menanyakan sesuatu. Lagi ilmu saka iblis, kita lagi belajar saka iblis dengan percakapan iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita dibuka, sebelum ayat itu, sebelum cerita itu dilanjutkan, kita buka di surat Al-A'raf ayat 14-15. Halo, Al-A'raf 14-15 yang sudah ketemu bawa sini. Oke. Yang sudah ketemu bawa sini. Al-A'raf 14-15. Nanti kita lanjutkan ceritanya setelah ayat ini. Oke. Mana Ustaz ini? Yuk bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jenengan segera saya libatkan biar setiap satu hurufnya jenengan juga dapat 10 kebaikan. Qala bareng. Fahbit minha fama yakunu. Gimana? 14-15 Al-A'raf. Salah. Ustaz Jenal salah, Ustaz. Al-A'raf. Ya. Al-A'raf 13-14. Gimana? 13. Bener apa salah? Bener. 14-15. 14-15. Jangan baca 13. 13. Oh, iya. Instruksinya salah berarti. Oh, berarti yang salah saya berarti. Aku yang baca ayat berapa ya? 13. 13. Just dilanjut apa ya? 13, 14, 15. Kini ganjarannya tambah akeh ya. Oke ya. Anta takabbaro fiha fakhruj innaka minas sagirin. Tapi sebenarnya artinya ayat dari mulai dari ini kayaknya ceritanya. Ya salah barang gitu. Berarti jenengan rada ngantuk itu. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ini berawal dari kisahnya apa? Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam kemudian tidak mau. Kuncinya gini Bapak Ibu, ketika kita sholat kadang-kadang males enggak? Halo, semangat apa males? Di molor-molornya apa tepat waktu? Karena apa? Setan bangsa jin itu ganggu terus kita. Bicaranya biar molor-molor, biar tidak tepat waktu, syukur-syukur meninggalkan sholat. Karena apa? Sekali kita sujud kepada Allah, itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau jenengan pengen diangkat derajatnya oleh Allah, ndak usah nyalek, ndak usah nyapres, ndak usah jadi gubernur, ndak usah. Paling wajahku sampai wajahmu jadi gubernur, capres ya ora sing milih gitu. Malah entek duitnya malah stres. Karena kemarin ada ibu yang ketemu sama saya stres Ustaz, nyalek ora jadi gitu. Nah, lebih enak aja. Jadi iblis diusir oleh Allah dari surga karena dia membangkang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Di ayat 14-nya qala dirni bareng. Qala angdirni ya. Qala angdirni ila yaumi yub'atsun. Jadi lafadz qala
Ini iblis kemudian ngomong kepada Allah, angdirni ila yaumi yub'atsun. Jadi di Al-Quran itu kalau bicara kisah-kisah itu kadang-kadang ada perkataan iblis, ada perkataan Nabi Muhammad, ada perkataan sahabat-sahabat, kemudian dirangkum di ayat Al-Quran. Iblis menjawab, biarlah aku menangguhkan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya Allah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Karena nanti ada ayat ini, ada sambungannya dengan kisah tadi. Kemudian Allah mengabulkan permintaannya di ayat 15. Qala, bareng. Kemudian Allah menjawab, innaka minal mundzirin. Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Wis, iblis, kalau engkau telah mengusir saya dari surga, engkau telah menghinakan saya, engkau telah melaknat saya ya Allah, saya aku ndonga jenengan ya Allah. Tolong umurku tekanke sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi iblis matinya kapan, Bu? Nah, urung kiamat iblis urung mati. Padahal iblis ini sebelum Nabi Adam diciptakan sudah diciptakan. Ribuan tahun sebelum dia jadi iblis itu makhluk yang taat. Berarti iblis ki ilmune kira-kira wakeh napa boten? Dan dia tahu dari zaman ke zaman. Nanti mau menggelincirkan orang-orang seperti kita. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, gampang menggelincirkan kita. Nah, mudah ya, monggo sajenan. Nanti tak kon golek kene tak mesti. Nah, di kisah ini menjelaskan bahwa ketika Allah mengabulkan permintaan iblis untuk ditangguhkan umurnya sampai kiamat, dan iblis akan selalu menyesatkan manusia. Nah, ketika itu iblis tok-tok di pintu. Nabi Muhammad sedang dengan para sahabatnya. Iblis tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing muni assalamualaikum iblis so. Ora ento, nak iblis sing yang mengucapkan salam tuh mohon maaf, ini ajaran Islam. Non muslim atau siapapun yang mengucapkan salam, kita tidak boleh balasnya waalaikumsalam, tidak boleh. Tidak boleh. Alaika. Tidak boleh. Nah, assalamualaikum. Salam. Kemudian Nabi ngene, wahai orang yang di dalam, bolehkah saya masuk? Karena aku ada keperluan dengan kalian. Kemudian Nabi tanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahu enggak siapa yang salam itu, yang mau masuk, yang mau izin masuk itu? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Iki dirungokenan, cerita iki kita njenengan ra tau krungu. Wong aku nembe ya krungu, nembe iki mau tok. Krungu cerita iki ta, Pak? Ibu-ibu ya ora tau to. Aku krungu yo nembe dino iki mau masalahnya. Selama aku mondok 10 tahun ki ra tau krungu cerita iki. Akhirnya Assalamualaikum ya Muhammad. Ketika iblis diperintahkan, kemudian Nabi mengatakan itu yang salam, yang mau masuk itu iblis, yang mau izin kepada kita. Umar langsung ngatik ini Umar kan tegas, ya Rasul, bolehkah saya membunuh dia? Umar jenenge Umar. Kata Rasulullah, wahai Umar, sabar. Apa kowe ora ngerti, nak umure iblis iki ditangguhkan sampai hari kiamat. Ben mlebu. Karepe piye tataki saja. Cara gentone ngene. Arek gento model piye kon mlebu tataki. Nak macam-macam bidengi bareng-bareng disate bareng-bareng. Tapi ning kono percakapan ra ngono ki tambahan kok aku dhewe. Bumbu. Wahai Umar, tidakkah kamu bahwa iblis tahu bahwa tidakkah kamu tahu bahwa iblis itu umurnya ditangguhkan sampai yaumul kiamat. Kemudian ketika iblis mengucapkan assalamualaikum ya Muhammad, keselamatan bagimu wahai Muhammad, kata Nabi jawabnya assalamu lillahi ya la'inin. Jawabnya gitu, Pak. Assalamu
lillahi ya la'inin. Keselamatan hanya miliknya Allah, wahai yang terlaknat. Jadi kalau ada orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir, tidak mau menerima ajaran Islam, salam kepada kita, kita tidak boleh mengucapkan waalaikumsalam, tidak boleh. Kita doakan, assalamualaikum, ya tak dongak kowe iki mlebu Islam. Assalamualaikum tak dongak kowe entuk hidayah, ngono ora masalah. Gitu ya. Nah, akhirnya ketika bertemu itu langsung Nabi nggih ngene ngobrol. Kowe dikono napa? Ndek kowe nemu aku napa? Wahai Muhammad, iki aku ketemu awak mungkin ora krana kekarepanku. Aku iki dikon karo Gusti Allah. Ya setengah dipaksa karo Gusti Allah. Nek ora dipaksane aku yo wegah ngono. Bahasane ngono. Tapi karena aku dipaksa karo Gusti Allah, saya suruh datang kepadamu dalam keadaan terhina dan saya tidak boleh bohong sedikit pun dengan kamu, makanya saya kesini. Akhirnya iblis itu ngomong, adakah yang ditanyakan kepada saya, dan saya akan jawab semuanya dengan benar. Iki rungokno yang pertama kali, wahai anak muda. Ini khusus untuk cah nom-nom. Kanggo sapa? Cah nom-nom. Sing tuwa engko sik ya. Pertanyaan pertama Nabi kepada iblis, siapakah manusia yang paling engkau benci wahai iblis? Kata iblis, anak muda yang taat, anak muda yang soleh, anak muda yang sibuk dengan ibadah, anak muda yang sibuk dengan kajian ilmu, anak muda yang hidupnya menjaga dirinya dari yang haram. Ini adalah orang yang paling dibenci iblis. Berarti nek ana cah enom senenge main slot kuwi disulengi karo iblis kuwi ya. Tukang tongkrong, ngopi, jagongan, campur mabuk-mabuk, iblis ki seneng banget. Cah nom-nom ya, rungokno kupingmu ya. Nak pengen dibenci karo iblis, kira-kira pengen dibenci iblis apa pengen disenengi karo iblis? Jadilah anak muda yang soleh, jadilah anak muda yang ahli ilmu, jadilah anak muda yang sibuk beribadah kepada Allah, sibuk memperbaiki diri, maka iblis akan benci kepadamu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi yang kamu benci? Yang paling dibenci, yang paling saya benci selain anak muda yang soleh, anak muda yang taat, anak muda yang rajin beribadah adalah orang alim yang adil, orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang mengejar akhirat daripada dunia, dan dia warok terhadap dunia. Warok, tahu tidak warok? Halo? Warok apa warok? Galak. Warok kok galak? No Ustaz Jenal. Hati-hati. Orang alim yang hati-hati, orang alim yang tidak mengejar jabatan, orang alim yang tidak mengejar ridhonya pejabat. Tapi orang alim ini adalah orang alim yang benar-benar taat kepada Allah, orang alim yang benar-benar mengamalkan ilmunya, orang alim yang benar-benar membawa ilmunya untuk mengajak umat taat kepada Allah, bukan mengajak kepada partai atau golongan. Nah, orang yang seperti ini iblis itu sangat benci. Berarti kalau ada orang alim yang suka menjilat pemerintah, kalau ada orang alim yang selalu mengajak kepada kesesatan karena dia pengen jabatan dunia, karena dia pengen ketenaran, itu iblis sangat suka sama orang alim yang seperti ini, karena kehancurannya lebih parah daripada Dajjal. Maka yang ditakuti Rasulullah adalah, saya lebih takut daripada Dajjal, yaitu orang alim yang fasik. Mudah-mudahan orang alim di negara kita dijaga oleh Allah menjadi orang alim yang adil. Mudah-mudahan saya juga dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah. Yang pertama tadi, siapa yang paling dibenci sama iblis? Anak muda yang sibuk mencari ilmu agama, anak muda yang taat kepada Allah, anak muda yang sibuk di kajian, anak muda yang sibuk dalam ketaatan, anak muda yang tidak disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Yang nomor dua siapa? Orang alim yang lurus. Orang alim yang lurus adalah ciri-cirinya apa? Di mana panah-panah setan, panah-panah orang-orang kafir, panah-panah orang fasik, panah-panah orang munafik menuju pada dia, itu adalah ciri bahwa dia adalah ulama yang adil. Jadi kalau ada ulama
yang dibenci sama orang-orang sekuler, sama orang-orang liberal, sama orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu adalah ciri-ciri ulama yang adil, ulama yang tidak mau disuap, ulama yang tidak gila dengan jabatan, ulama yang hanya mencari ridhonya Allah dan membimbing dalam ketaatan. Itulah ulama yang harus kita dekati, karena mereka adalah orang yang dibenci oleh iblis. Yang nomor 3, siapakah orang yang paling kamu benci wahai iblis? Yang nomor 3 adalah orang yang selalu suci dari hadas dan suci dari najis. Setiap batal wudu, setiap batal wudu, setiap batal wudu. Hati-hati ketika kita di belakang, hati-hati ketika kita di kamar mandi. Kadang-kadang kita nyiram air, secara kasat matanya itu najis itu tidak nyiprat kepada kita, tapi kalau sudah kena sinar matahari, kadang-kadang itu ternyata setiap air yang kita gebyur dari cebok kita berdiri itu ternyata nyipratnya, kalau tidak salah saya pernah mendapatkan sekitar 2 meter. Jadi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi ketika kita pas wudu, ada celana kita, sarung kita atau baju kita ternyata kecipratan najis di situ. Orang yang selalu menjaga kesucian, iblis benci dengan dia. Makanya kalau kita pengen dibenci oleh iblis, selalu jaga kesucian. Setiap batal wudu, setiap kena najis. Berarti orang yang suka di tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis, yang tidak menjaga kesucian. Kalau kalangan beberapa supir, kadang-kadang kalau itu pipis neng ban itu, perwira cewek selentik tok ngene tok. Banyak tidak seperti itu? Banyak. Nah, orang-orang seperti itu disenangi karo iblis. Ini hanya orang-orang tertentu, tidak semuanya, tidak. Karena semuanya ya tadi ya, anak muda kena, orang alim kena, yang tua kena. Saking semangatnya sampai seret. Pulang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 4, orang yang selalu membersihkan hatinya. Tidak benci kalau ada orang sukses. Kalau ada saudaranya terkenal, alhamdulillah saudara saya terkenal. Mudah-mudahan dia dibimbing oleh Allah untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya taat kepada Allah. Ada saudaranya sukses, alhamdulillah saudara saya sukses. Berarti saya tidak harus membantu saudara saya. Mudah-mudahan dia bisa membantu banyak orang. Senang kalau lihat orang lain sukses, senang kalau lihat orang lain bahagia. Ya. Bersihkan hati. Buka di surat Al-Baqarah ayat 222. Buka Al-Baqarah ayat 222. Sing wis ketemu gorene. Dua. Sudah ketemu belum? Gini Pak, pokoknya tak libatke ben aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta
hatta yathurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak perawan, tolong ya. Terutama kaum ibu-ibu ini, terutama kaum ibu, karena apa? Yang lebih dekat untuk anak perempuan yang sudah balik itu, yang untuk menjelaskan lebih detailnya kepada anak perempuannya harusnya ibu-ibu. Bapak-bapak nyuruh ya, disuruh istrinya untuk buka kajian tentang haid. Buka kajian tentang apa? Kalau di pondok dulu saya diajari kitab namanya I'anatun Nisa, dan banyak kajian tentang haid, karena ini masalah kesucian anak kita. Kalau anak kita sudah balik kemudian kita tidak tahu tentang haid, tidak tahu hukumnya, kapan dia haid, berapa jumlah harinya, kapan dia suci, kapan dia harus mandi, kemudian kita tidak ngajari, tidak pesen, tidak bimbing, kita besok bisa jadi diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya pelajari, buka ya kajian-kajian ilmu tentang haid ya, biar nanti bisa menjelaskan kepada anak-anak kita yang sudah beranjak balik ya, 10 tahun ke atas atau 9 tahun ke atas ya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhlah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi iblis paling benci itu orang-orang yang ahli tobat, orang-orang yang selalu menjaga kebersihan badannya, kebersihan fisiknya, kebersihan bajunya, kebersihan hatinya dari segala kotoran, najis dan dosa. Berarti kalau kita melakukan tobat setiap saat, kemudian selalu membersihkan diri. Dan ciri-ciri Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang paling dikuasai bangsa jin, pengalaman saya di lapangan adalah orang-orang yang tidak mau mandi, orang yang tidak mau bersih-bersih baju, orang-orang yang tidak mau bersih-bersih kamarnya. Itu kamar, itu sudah banyak setan-setan di situ. Makanya sebagai ibu-ibu, rajin-rajinlah untuk membersihkan spraynya, sambil baca sholawat dibersihkan. Jangan sampai kamar kita dalam keadaan acak-acakan. Wes kamar acak-acakan, mohon maaf, kelambine treng-trentel rak karuang gitu, mambune renak atau adu sisa lula gerbengi dikeloni gendruwo karo kuntilanak gitu. Makanya jadilah orang bersih, karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita Islam itu mengajarkan kita untuk selalu kebersihan. Mohon maaf Bu, saya sehari itu ganti baju, ganti kaos itu kadang bisa 3 kali sehari. Terutama kaosnya, kalau jasnya ada kaos. Karena kaos ini langsung sampai ke ketemu kulit saya. Dan saya itu paling tidak nyaman kalau sudah kumpul orang dalam keadaan belum mandi, belum bersih-bersih, saya tidak nyaman, malu saya. Tak cium dewe kok enak, aku mandi ganti baju. Tapi saya sampai sekarang masih nyuci sendiri. Jadi dari kelas 3 SD sampai sekarang saya masih nyuci baju saya sendiri. Kalau baju istri sama anak-anak yang nyuci istri saya, tapi khusus baju saya seringnya tak cuci sendiri, karena saya tahu bahwa saya tiap hari ganti baju kadang 3 kali, kadang 4 kali, tergantung cuacanya gitu ya. Karena saya tahu bahwa di departemen kesehatan
Kan saya kan sarjana alam gaib SAG kan. Jadi di Departemen Kesetanan dan Keiblisan itu paling disukai oleh setan-setan bangsa jin itu orang-orang yang kemproh, orang-orang yang tidak mau mandi, tidak mau ganti baju, mambuner enak. Ngono kita sholat neng musola, ya Allah, yang lain tersiksa semuanya. Ngumpet kayak gini. Jadi bar sholat 11 kali sudah mampu keringat TDE. Kalau bajunya beberapa hari tidak dicuci. Makanya orang-orang ODGJ bisa jadi ning ngawake min demite wakeh mungkin. Gitu ya. Dan Allah sangat, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah senantiasa mencintai orang-orang yang selalu toharoh. Toharoh itu bersuci. Membersihkan apa? Membersihkan lingkungan kita. Coba tanya sama istri saya, hubungan ada istrinya. Saya tiap hari itu kerjaannya membersihkan lingkungan, membakari sampah-sampah. Saya tuh paling tidak senang kalau di rumah malam-malam ada sampah. Marah saya. Apalagi di lingkungan saya tuh apa? Saya sering bersihin, termasuk rumah sebelah saya. Mulai tonggoku sampai tak bersih, saking sering ngerjian saya. Sampai ngeri lewat senengannya apa kok obong-obong. Hanya saya yang peduli dengan lingkungan sampah, itu hanya saya di sini. Dan saya sangat malu ketika saya berkunjung di Bali, tepatnya di kampung Pengelipuran Bali, orang Buddha di sana. Kampungnya tuh bersih, tidak ada sampah satupun. Jadi semenjak saya berkunjung di Bali, itu pulangnya saya jadi rajin bersih-bersih di rumah. Saya malu karena kebersihan ini ajaran Islam. Di kampung Pengelipuran Bali, waktu saya ke sana itu tidak ada satupun sampah di kampung itu, tidak ada. Saya sampai masuk rumah-rumahnya warga, kamar mandinya itu bersih. Itu namanya kampung Pengelipuran, kampung terbersih dunia nomor 3. Kemarin 2023 bulan Februari saya berkunjung ke sana. Tidak ada sampah sama sekali. Dan orangnya ramah-ramah di sana. Saya malu sebagai umat Islam. Ini ajaran Islam. Kenapa ajaran Islam yang mengamalkan malah justru bukan orang Islam? Makanya saya setelah pulang dari Bali itu senangnya bersih-bersih. Isin saya tuh. Mulai dari masuk kampungnya, gangnya itu ternyata ketika saya tanya sama saya warga sana, namanya Pak Nengah Subrana, saya ngobrol sama beliau. Kok bisa seperti ini, bagaimana ceritanya? Jadi awalnya dulu ada satu orang yang gawannya sering bersih-bersih. Akhirnya tetangganya ikut. Akhirnya semua tetangganya senang bersih-bersih semuanya. Tapi aku semulai tapi tunggu rada melu-melu Yunan. Wong Islam ya Allah Gusti. Akhirnya kemudian dia ngomong sama pemerintahan kabupaten sana, ngomong, saya akan menjadikan kampung ini kampung yang paling bersih sedunia kalau misalnya, dan didukung sama Pemkabnya. Makanya kampungnya itu bagus sekali, gangnya nanti buka aja, kampung Pengelipuran Bali, buka nanti, lihat videonya. Kita ambil baiknya, jeleknya jangan diambil ya, baiknya. Itu gang-gangnya itu tertata rapi, sampah hampir tidak ada sampah sama sekali. Dan setan senengnya itu yang kotor. Berarti nak ning kono mungkin setannya ora ning kono. Tapi kebersihannya dijaga. Maksud kita yang muslim, yang Nabi kita mengajari kita untuk selalu bersih-bersih, malah tidak mau bersih-bersih. Itu ya. Lanjut. Nih. Jadi Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa sapa ki mau. Sebut jeruk ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Yang pertama tadi siapa yang dibenci iblis? Anak muda yang taat, anak muda yang sibuk mencari ilmu, anak muda yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sia-sia main game dan main slot. Yang kedua siapa tadi? Orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang tidak gila dengan jabatan, orang alim yang tidak menjadi penjilat para pejabat, tapi orang alim yang sebenarnya membimbing umatnya untuk taat kepada Allah. Yang nomor 3 siapa?
Orang yang selalu membersihkan diri, membersihkan lingkungannya, membersihkan kamarnya, membersihkan hatinya, membersihkan badannya dari kotoran dosa, hadas, dan najis. Yang nomor 5, yang nomor 4, berarti tidak ngantuk ya. Nomor 4 siapa tadi? Orang yang membersihkan hatinya, sudah tadi ya. Yang nomor 5 sekarang. Dong ono kabeh kita ning kene iki akeh ning kene kita maksudnya. Sing dibenci iblis. Orang fakir, orang miskin yang dia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Karena dia selalu mengeluh hanya kepada Allah. Setiap punya masalah mengeluhnya kepada, butuh duit mengeluh yang di orang yang bank, nyekolah ke BPKB, bawa STNK, datang kepada Allah. Jadi kadang kita ngaji bolak-balik, tapi ketika punya masalah datangnya kepada manusia, tapi tidak kepada Allah. Padahal di atas sajadah yang terbentang ada sajadah panjang membentang. Di atas sajadah itu ada doa-doa yang mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab, ada doa-doa yang setiap kita minta kepada Allah, Allahumma, Allah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan Muhammad, ketika hambaku meminta akan saya kasih. Makanya ketika kita punya masalah, mengadunya hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Yang nomor 6, orang yang suka memaafkan. Orang yang suka, ada yang pernah disakiti orang ngacung atau sering nyakiti. Ada yang sering nyakiti suaminya, ada yang suka nyakiti istrinya, ada yang suka nyakiti anaknya, ada yang suka nyakiti tetangganya. Jadilah pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahlah orang untuk selalu. Kita selesaikan setelah jeda iklan komersial berikut. Khudil afwa, jadilah engkau yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan orang untuk selalu melakukan kebaikan, amar ma'ruf. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak mau belajar, orang-orang yang bodoh yang taksir. Kalau bahasa guru saya itu bodoh tapi taksir. Wong goblok tapi ra rumangsa nek dheweke goblok. Wong reso maca Quran tapi ra gelem belajar Quran. Wong reso ngaji tapi ra gelem belajar. Wong ra ngerti agama tapi ra gelem ikut kajian. Itu namanya wong goblok, wong bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Ingat, di masyarakat ada 4 kriteria manusia yang harus kita hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati dengan 4 kriteria ini, kita akan terjerumus. Yang pertama, selalu dekat dengan orang alim dan dia sadar bahwa dirinya alim. Siapa? Para ulama, para ustadz, para dai, para kiai, orang-orang yang alim, yang pernah belajar agama, dan dia selalu mengajarkan agama di mana-mana. Dia dakwah di mana-mana, dia syiar kemana-mana. Kalau kita lihat seperti itu, dekati orang ini, kita ambil ilmunya. Yang kedua, ada orang yang alim. Iklan apa meneh? Ada orang yang alim, orang yang paham agama, tapi dia tidak mau mengajarkan ilmunya, tidak mau mendakwahkan agamanya, tidak mau ngajari, tidak mau ngopeni umat untuk mengajak ke dalam ketaatan. Ini namanya orang alim, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya alim. Kalau kita lihat seperti itu, ileke Pak Yai jenengan itu ilmu, buka pengajian, nanti saya yang menjadi donaturnya, saya nanti yang akan mengajak jamaah untuk ngaji. Yang nomor 3,
Orang yang bodoh dan dia tahu bahwa dirinya bodoh. Wong goblok, orang ngerti agama, ora ngerti fikih, ora ngerti hadis, ora ngerti bab haid, ora ngerti bab sholat, dan dia mau belajar sholat, dia mau belajar fikih, mau belajar ilmu hadis, mau belajar ilmu Al-Quran. Nah, orang bodoh yang seperti ini kita deketi, karena dia berarti menuju pada yang lebih baik lagi. Yang harus kita jauhi adalah orang yang bodoh, dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Goblok gawane tongkrang-tongkrong, ngombe, maksiat, dolanan game. Orang-orang seperti ini kita jauhi, karena orang seperti ini akan menjadi virus bagi kita. Dan guru saya pesan kepada saya, carilah 10 orang yang terbaik untuk menjadi sahabat dekat Anda. Iki aku gitu wong siji tok saiki. Sing songo urung ketemu. Sak Semarang tak goleki, sak Indonesia tak goleki, aku ketemu saiki entuk wong siji tok saiki. Sing liyane urung ketemu, cek setengah-setengah jan. Jadi saya baru mencari 9 orang lagi yang mau tak ajak berjuang. Ayo kita berjuang. Ayo kita syiarkan Islam kemana-mana. Kita belajar kepada yang lebih ahli. Kita belajar bisnis. Kita belajar ilmu agama, kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar fikih. Ayo bareng sama saya, kita sukses dunia dan akhirat. Syukur-syukur. Dan aku golek ning ndi-ndi rak ketemu-ketemu. Nggih ketemu wong siji tok. Siji tok kadang ketemu kadang ora sisan. Memang golek wong ngene iki angel. Tapi sing ubyang-ubyung ngerti ra ubyang-ubyung? Sing rak jelas, rak cetha, akeh. Makanya kita lihat, kalau kita kumpul dengan seseorang, kok kita tidak semakin maju? Secara ekonomi tidak maju, secara ilmu agama tidak maju, secara manfaat tidak maju. Berarti kita ketemu orang yang tidak tepat, orang yang tidak apa? Setidaknya kalau tidak maju masalah agama nih, masalah ekonomi nih. Setidaknya kalau tidak maju masalah ekonomi, masalah ilmu nih. Setidaknya kalau tidak maju masalah manfaatnya. Cari orang-orang yang seperti ini, yang dimana tempatnya. Jangan lihat tahun ini kok masih seperti itu, besok malah tambah parah keadaan ini. Nah, ini berarti tidak layak untuk menjadi teman dekat kita. Yo, gelem maju lah, nak gelem maju kita ajak maju. Nak gelem maju tinggal cari orang yang mau diajak maju. Saya butuh 10 orang karena guru saya mengatakan ini akan menjadi contoh atau menjadi 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kamu akan seperti apa? Tergantung temanmu saat ini. Tergantung siapa? Teman kita saat ini. Ya. Lanjut. Nomor berapa tadi? 6. Orang yang suka memaafkan. Buka surat Asy-Syura ayat 43. Surat Asy-Syura ayat 43 dibuka. Cepat-cepatan buat sini. Sudah ketemu buat sini. Kalau enggak Ibrahim ayat 7. Ya nak ketemu gur ini HP ini. Nak ora Ibrahim ayat 47. 47. Ya. Karena itu nomor 7. Yang nomor 6 adalah orang yang pemaaf. Quran surat Asy-Syura ayat 43. Sudah ketemu Ustaz Jenab? Mana? Oke. 43. 43 ya. 42 43. Ini ya. Siap. Surat ke-42 ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini justru iblis ngandani Nabi Muhammad ayat ini. Bukankah di Al-Quran ada wahai Muhammad? Surat apa tadi? Asy-Syura ayat 43.
Karena tadi iblis diperintahkan Allah untuk jujur kepada Nabi, jangan sampai bohong sedikit pun. Nah, ini orang yang dibenci sama iblis, orang yang sabar dan memaafkan. Jadilah orang yang sabar dan pemaaf, karena itu akan menjadikan kita lebih baik. Di ayat 4-nya, wa may yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'di wa taradzalimina lamma ra'awul adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Jadi orang-orang yang mati dalam kezaliman, mati dalam kekafiran, mati dalam kekufuran, kemunafikan, besok akan menyesal. Mumpung kita masih hidup di dunia, kita masih bisa berbuat baik, memperbaiki diri. Cari berapa tadi? Berapa? 10 orang yang mau diajak sukses, 10 orang yang mau diajak berjuang, 10 orang yang mau diajak bermanfaat bagi manusia, 10 orang yang mau diajak berjuang untuk urusan dunia kesuksesan kita. Bukankah Nabi ketika berjuang tidak sendiri? Benar? Ada siapa? Abu Bakar. Ada siapa lagi? Umar. Ada siapa? Utsman. Ada siapa? Ali. Dan sahabat-sahabat yang terbaik sehingga Islam sampai mana-mana. Kalau Nabi bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, ya ora tekan gini. Karena bimbingan Allah, makanya kita harus cari orang-orang. Carilah pengusaha kaya yang seperti Abu Bakar. Carilah orang Islam yang tegas seperti Umar bin Khattab. Carilah orang kaya raya yang dermawan, yang pemalu sampai malaikat malu dengan dia seperti Utsman bin. Carilah sahabat yang cerdas seperti Ali bin Abi Thalib, dan carilah sahabat-sahabat seperti sahabat Nabi. Pelajari sirah nabawiyah, pelajari sahabat-sahabat Nabi. Dulu Nabi bergaul dengan siapa saja, kriterianya kayak apa, kita cari yang seperti itu. Kalau tidak, jenengan akan menjadi orang yang paling menyesal. Kita akan menjadi orang yang gagal. Kita akan menjadi orang yang tidak bermanfaat sama sekali hidupnya. Sepakat? Tidak semangat ya. Siapa kok ora sepakat gitu? Sepakat? Sepakat apa sih? Sepakat cari saudara, teman-teman yang aku cek butuh wong songo. Siapa yang mau daftar? Tapi siap proses, siap tantangannya, siap berjuang, siap berkorban, siap. Kadang-kadang orang balik bareng. Saya dulu kalau anak saya yang ceramah itu anak saya, alhamdulillah sudah terbukti belum? Kadang-kadang terbukti, karena Iqbal kadang gelem kadang orang gelem ya. Itu waktu dulu, waktu itu saya tinggal di Masjid Al Kausar, ngerti masjid mantan Al Kausar. Diundangkan orang hafiz Quran, anak muda. Kemudian waktu anak muda itu, anak remaja itu balita ding. Waktu anak balita itu baca Quran, saya tuh nangis, ya Allah. Mudah-mudahan besok yang tampil baca Quran di depan itu adalah anak. Sambil saya nangis, ya Allah, mudah-mudahan besok yang tampil itu anak saya. Setiap ada pengajian Quran, ada hafiz Quran yang tunanetra, saya datang. Mudah-mudahan dengan ini ya Allah besok anak saya menjadi ahli Quran. Mudah-mudahan dengan ini ya Allah anak saya besok menjadi orang-orang yang dimana baca Quran. Terbukti atau tidak? Ucapan kita akan terbukti. Kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, kita akan semakin maju, akan semakin baik. Tapi kalau kita ketemu orang yang tidak tepat, jadinya apa? Semakin belasak, semakin tak cetok. Jadi kalau jenengan antara kemarin dengan sekarang kok penghasilannya masih sama, berarti jenengan ketemu orang yang tidak tepat. Antara kemarin dengan sekarang kok ketemu nih masih orang yang sama, tidak ada kemajuan sama sekali, penampilannya ya cek rak jelas, penghasilannya ya cek ora jelas, ilmunya ya cek ora, bojone ya ora jelas, maksudnya jomblo terus. Jadi ranti bojo. Padahal berapa banyak wanita yang mau dihalalkan dan dia mau menjaga kesucian, tapi sementara para jombloan tak di mental, tak di nyali. Kasihan wanita-wanita.
Bar iki sing enom nikah. Dasar kesuwen. Yang nomor 7 adalah bisa. Saya langsung ringkas saja. Kalau tadi adalah orang-orang yang dibenci iblis. Sekarang orang-orang yang dicintai iblis. Dengarkan ya. Siapa saja orang-orang yang dicintai oleh iblis, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Kalau kita termasuk, mudah-mudahan habis ini tidak dicintai lagi, karena kita sudah berubah. Yang pertama adalah iblis sangat cinta kepada orang yang pemarah. Siapa? Yang kedua, iblis sangat cinta kepada orang yang bingung dalam pilihan. Ono itu ayu loro, milih sing ndi yo, bingung akhirnya nikah-nikah. Ada 2 peluang kerjaan, aku arek bisnis apa arek dadi karyawan yo, arek rak kerja. Jadi dia selalu dalam kebimbangan dan selalu kebingungan. Orang-orang yang seperti itu setan tuh seneng kalau ada orang yang ya kadang-kadang jenengan kalau lihat saya nak ngomong ceplos-ceplos lah kadang-kadang. Yuk orang-orang. Ya, orang yang seperti itu, orang yang tegas kayak itu ngambil keputusan, pasti semua ada risiko, bener dak? Saya mau lantang ada risikonya, mau kalem juga ada risiko. Tapi setan itu paling tidak seneng dengan orang yang tegas, terus ngambil keputusan dan siap segala risikonya. Dengan orang yang bimbang, piye yo? Aku meh milih gadis kuwi apa janda itu yo. Akhirnya nikah sampai ila yaumil qiyamah. Setan seneng. Selanjutnya laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan bukan dengan mahramnya, bukan yang halal. Itu setan sangat seneng. Itu ya. Pemarah, orang yang selalu bimbang dalam pikiran, orang yang suka berbuat dua-duaan, orang yang suka bermaksiat, orang yang jarang berzikir, dan orang-orang yang sebaliknya dengan yang tadi itu, orang-orang yang dicintai iblis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibenci iblis. Amin Allahumma. Amin. Harus apa berarti kita menjadi orang yang taat, apalagi menjadi orang yang memaaf. Yang ketiga, suka membersihkan diri, pakaian, tempat ya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang selalu belajar ilmu agama, dan mudah-mudahan kita dibimbing menjadi hamba-hamba yang soleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.